Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Anak-anakku yang sangat Bapak sayangi, alhamdulillah pada tahun ajaran baru ini kalian sudah mulai masuk level kelas 7 yang saat ini pembelajaran kita masih pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, walaupun pembelajaran kita masih belum normal atau belum bisa bertatap muka. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jahrudin. Saya mengajar bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 7. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, berproseslah kalian dengan penuh ketekunan dan kegairahan. Anak-anakku generasi Indonesia, selamat berlatih untuk menjadi generasi hebat di masa depan. Cintai dan syukuri bahasa Indonesia sebagai sarana merajut Indonesia. Bahasa Indonesia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama. Selamat menyongsong dunia literasi dengan bahasa Indonesia sebagai penghela pengetahuan dan pendorong kearifan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak tidak lupa mengingatkan kalian yang berada di rumah, jangan lupa menerapkan selalu protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 4. Membatasi mobilitas. Dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Marilah sama-sama kita berdoa, semoga pandemi COVID-19 yang saat ini masih menghantui dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa, semoga pandemi ini segera musnah dari bumi NKRI kita. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam pelajaran kali ini yaitu menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Dalam materi bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, yaitu ada 4 pembahasan atau
4 bab dalam semester ganjil. Yang pertama adalah teks deskripsi, kedua teks cerita fantasi, ketiga teks prosedur, keempat adalah teks laporan hasil observasi. Dalam kompetensi dasar, yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu aspek keterampilan adalah menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah bagaimana menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kalian masuk ke materi teks deskripsi, marilah sama-sama kalian simak sebelum kalian menjadi penulis hebat. Sebelum belajar mendeskripsikan objek, cobalah kalian dengar sebuah lagu wajib nasional yang berisi tentang deskripsi keindahan Indonesia. Marilah disimak baik-baik, yaitu lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa. Tentunya lagu ini tidak asing bagi kalian, dan kalian pun waktu di sekolah SD tentunya sudah belajar lagu tersebut. Mari disimak. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku
Ismail Marzuki, pencipta lagu Rayuan Pulau Kelapa, mendeskripsikan tentang keindahan Indonesia. Tentunya kalian sudah mendengarkan dan menyimak keindahan apa saja yang dideskripsikan Ismail Marzuki melalui lagunya tersebut. Ayo belajar sungguh-sungguh agar kalian dapat memberi sumbangsih untuk Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata deskripsi mempunyai arti pemaparan atau gambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Lalu, hal apa saja yang bisa dijadikan objek dalam teks deskripsi tersebut? Objeknya bisa berupa benda, hewan, pantai, artis, toko, sekolah, dan lain-lain. Baiklah, sekarang kita sudah mulai memasuki tentang ciri dan tujuan teks deskripsi. Ciri tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat mengalami apa yang dideskripsikan. Ya, tentunya kalian masih bertanya-tanya mengenai apa itu yang dimaksud dengan kata konkret. Kata konkret adalah kata yang nyata, benar-benar ada, wujudnya dapat dilihat dan diraba. Adapun ciri objek yang dideskripsikan dalam teks deskripsi adalah objek yang dibicarakan pada teks deskripsi yaitu bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Objek yang dideskripsikan dalam teks deskripsi bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada sebuah judul berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya seperti si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus kucing yang bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat yang berbeda dengan kucing-kucing yang lainnya. Demikian juga ibu yang dideskripsikan pada teks deskripsi memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu
yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Ciri isi teks deskripsi. Yang pertama adalah isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian dari objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara nyata. Misalnya, menggambarkan wisata yang indah. Akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak sekali menggunakan kata khusus. Misalnya, warna dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, dan orange. 3. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, dan ibuku yang tangguh. Jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu ada teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contohnya seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, teks deskripsi menggunakan kata-kata khusus untuk dikonkretkan. Misalnya seperti warna diperinci ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna hijau. Kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya seperti ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Indah bisa diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Itulah sinonim dari kata indah. 4. Teks deskripsi menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya seperti pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. 5. Menggunakan kalimat rincian. Contohnya terumbu karang berwarna-warni, ada terumbu karang orange, abu-abu, hijau, hijau muda, dan lain-lain. 5. Menggunakan bahasa sehingga membaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Dan yang terakhir adalah teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang seperti kucingku, ibuku,
memasuki wisata ini Anda akan disambut. Baiklah, bagaimana? Apakah kalian sudah jelas atau belum? Kalau sudah jelas, ayo kita bermain tebak-tebakan. Tebak-tebakannya adalah aku adalah benda mati, tapi bisa membesar. Aku tidak punya paru-paru, tetapi perlu udara. Siapakah aku? Tulis jawabanmu di kolom komentar di Google Classroom dan beri nama lengkap kamu. Demikianlah materi teks deskripsi yang saya sudah sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.